Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Sajilatul Aji dari Prodi Akuntansi kelas non reguler. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang marketing intelligence dalam menumbuhkan jiwa entrepreneur pada generasi milenial. Nah, Indonesia saat ini memasuki era baru yang dikenal dengan era bonus demografi. Ini merupakan fenomena yang sangat langka karena dalam perjalanan sejarah suatu negara, hal ini hanya akan terjadi satu kali saja. Salah satu tanda bahwa era bonus demografi ini telah tiba di Indonesia adalah terjadinya kenaikan jumlah populasi penduduk yang produktif, yaitu antara usia 15 tahun sampai dengan 16 tahun secara signifikan. Jika dibandingkan dengan populasi penduduk yang non-produktif saat ini berusia 15 sampai 65 tahun. Rasio populasi penduduk yang produktif saat ini di Indonesia mencapai 2/3 dari total penduduk yang ada atau yang bisa dikenal dengan istilah rasio ketergantungan. Nah, era bonus demografi ini merupakan tantangan bagi Indonesia dan harus dijadikan sebuah peluang yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi penduduk usia produktif yang cukup tinggi saat ini, apalagi berdasarkan data menyebutkan bahwa ada sekitar 50% dari total penduduk yang berusia produktif merupakan generasi milenial. Dan berdasarkan teori generasi yang ditemukan oleh Mannheim 1952 menyatakan bahwa generasi yang lahir antara tahun 1980 sampai 2000-an dikategorikan sebagai generasi milenial. Di Indonesia, para generasi milenial memiliki kesempatan serta peluang yang baik untuk berinovasi dengan dukungan ekosistem digital yang sedang tumbuh dan berkembang. Seperti hadirnya bisnis e-commerce yang merupakan karya asli anak bangsa, mampu memfasilitasi generasi milenial yang memiliki semangat kewirausahaan juga dapat berkembang. Selain bisnis e-commerce, hadir pula bisnis yang bergerak di bidang transportasi online, semisal transport online Gojek, Grab, Uber, dan masih banyak lagi. Lahirnya bisnis e-commerce dan transportasi ini merupakan hasil inovasi untuk menjawab tantangan dan kebutuhan dalam mewujudkan kehadiran secara ekonomi bagi generasi milenial di era digital ini. Menurut Sebastian dan teman-teman menyebutkan bahwa generasi milenial memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Di antaranya dalam melaksanakan kegiatan aktivitas maupun kegiatan generasi milenial menginginkan segala sesuatu dilakukan secara cepat. Nah, sulit bertahan dalam pekerjaan yang sama dalam waktu yang relatif lama, sangat dinamis, kreatif, inovatif, sangat friendly dengan media sosial dan perkembangan teknologi. Dunia industri saat ini jika ingin menjangkau segmen generasi milenial harus mulai meningkatkan cara-cara mereka dari sebelumnya, mengingatkan generasi milenial telah mampu merubah cara berpikir sebagai seorang konsumen yang telah mengutamakan sisi emosi, keinginan, kebutuhan, dan tuntunannya. Maka dunia industri harus mampu mendeteksi perubahan cara berpikir tersebut. Untuk mendeteksi orientasi perilaku konsumen yang efektif, maka diperlukan kecerdasan bermarketing atau yang dikenal dengan marketing intelligence. Hal ini diperlukan bentuk pengumpulan data dan kemampuan analisis sebagai upaya dalam pengambilan keputusan yang tepat, seperti menganalisis tentang kondisi pesaing, daya saing produk, serta memiliki kemampuan untuk memahami pasar dan pelanggan secara menyeluruh. Kemampuan ini adalah berjalan secara optimal apabila dilaksanakan oleh yang mengerti tentang teknologi seperti generasi milenial. Nah, setiap orang pada hakikatnya memiliki semangat entrepreneur dalam dirinya, asalkan orang tersebut memiliki kemauan untuk senantiasa berperilaku kreatif, inovatif, selalu siap menghadapi perubahan dan tantangan, serta mensyukuri kemampuan karena sejatinya rahasia untuk menjadi seorang entrepreneur adalah kreatif dan inovatif. Gitu. Dalam generation theory yang dilakukan oleh Mannheim 1952 menyebutkan generasi milenial dengan istilah generasi Y. Jika berdasarkan dari karakteristik tahun kelahirannya, generasi Y ini adalah generasi yang lahir dalam rasio tahun 1980-an sampai tahun 2000-an melalui editorial dalam sebuah surat kabar utama yang terbit di Amerika Serikat tahun 1993 berperan sangat besar dalam mempopulerkan istilah ini.
Jadi generasi milenial itu ada pada tahun 1980 sampai 2000-an melalui editorial dalam sebuah surat kabar yang diterbit di Amerika Serikat. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.